Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kita masih belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP, bab yang kedua tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan kita kali ini adalah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Perubahan undang-undang juga disebut sebagai amandemen. Di Indonesia, perubahan atau amandemen undang-undang juga telah dilakukan, termasuk perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Setelah sekitar setengah abad Indonesia merdeka, kehidupan bermasyarakat tentu berubah. Masyarakat ingin kehidupan politik yang lebih demokratis agar masyarakat lebih bebas berpendapat serta dapat memilih pemimpin secara langsung. Majelis Permusyawaratan Rakyat memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Maka dilakukanlah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar itu pun diubah secara bertahap melalui sidang-sidang MPR. 1. Tahap perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan 4 kali. Perubahan pertama dilakukan melalui sidang MPR pada tanggal 14 sampai dengan 19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah dalam amandemen ini. Perubahan kedua adalah melalui sidang pada tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 untuk mengubah 25 pasal pada 5 bab. Selanjutnya adalah amandemen ketiga yang mengubah 22 pasal. Hal ini dilakukan melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 1 hingga 9 November 2001. Amandemen keempat adalah melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 1 hingga 10 Agustus tahun 2002 dengan mengubah 13 pasal. Semua perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar. 2. Hasil perubahan.
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghasilkan beberapa perubahan. Seperti pada amandemen pertama yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal 2 kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun menjabat, presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilih lagi. Pada amandemen kedua ditegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan begitu, setiap orang sepenuhnya bebas memilih wakilnya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan hanya memilih wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, rakyat juga bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat ditegaskan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain menyangkut masalah pendidikan. Dalam amandemen ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20% dari anggaran negara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Poin penting dari perubahan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Masa jabatan presiden dibatasi menjadi maksimal 2 kali. 2. Warga memilih langsung wakilnya di DPR atau DPRD. 3. Warga memilih langsung presiden dan wakil presiden. 4. Anggaran pendidikan paling sedikit 20%. Demikian anak-anak pembahasan tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Ayahku adalah seorang petani, bercucur keringat di tanah ladang. Ayo semangat belajar hari ini, kita sambut masa depan yang gemilang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.